akal dan pikiran manusia hanya alat untuk mencapai, di mana manusia hanya syariah, hanya usaha. Sejenak kau duduk, kemudian kamu melihat langit. Begitu awan berjalan, gelombang-gelombang awan itu tampak seperti ada yang mendorong. Berarti kau berpikir angin. Karena dibawa oleh angin, lalu kemudian awan itu bergelombang. Dari mulai kumpul kemudian pecah merata seluruh kawasan langit. Dan kemudian menjadi hujan. Bagaimana air yang dibawa angin kemudian bisa berjalan di atas kita, di bawah langit? Apakah kamu pernah berpikir bahwa sirkulasinya sangat menguntungkan manusia? Itu kuasa siapa? Allah. Ya, kuasa Tuhan. Manusia selalu mencari dengan logikanya. Sesuatu yang tidak masuk akal disebut tidak logis. Apakah kalian juga melihat langit tanpa tiang mengatakan bahwa langit itu tidak logis? Lalu bagaimana kalau tidak logis, logikamu mengatakan begitu, apakah kamu juga tidak percaya? Mata melihatnya, mata menyaksikannya, setiap hari kau menikmatinya, masihkah tidak percaya bahwa langit benar-benar tanpa tiang bisa tegak? Cukup bahwa Allah, kau mengakui bahwa Allah itu kasih sayang. Cukup kau mengakui bahwa segala sesuatu adalah kuasa Allah. Jangan kau syirik, jangan kau menyekutukan Allah. La syarikalah. Dan kemudian kau berserah diri kepada Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Cukup itu. Maka apa dampaknya kalau kamu tidak mensyukuri pemberian Allah yang logikamu tidak akan pernah nyampe itu, dan kemudian kamu kufur kepadanya, kamu ingkar kepadanya, kita menyekutukan kepadanya, berarti Allah berhak memberikan balasannya. Tentu orang yang bersyukur adalah balasannya baik. Orang yang tidak bersyukur tentu balasannya tidak. Quran disampaikan, wa id aradna an nuhlika qaryatan. Ketika kami menginginkan untuk menghancurkan suatu negeri, amarna mutrafiha. Pertama, aku bikin dulu hambaku yang ada di dalam negeri, tak bikin semuanya merata menjadi negeri yang makmur, gemaripah. Ekonominya sukses. Tapi manusia akhlaknya amburadul. Dari segi kehidupannya makmur, tetapi sayang, tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Tidak mau mengakui Tuhan. Maka jangan heran kalau negara yang tidak mengakui Tuhan kemudian dia kelihatan makmur. Amarna mutrafiha. Aku bikin negara itu menjadi makmur. Sayangnya fafasaku fiha. Mereka fasik, mereka ingkar, mereka tidak mau bersyukur. Apalagi mereka jahat kepada Allah. Banyak contoh para nabi dibunuh. Banyak contoh para rasul Tuhan dibunuh. Orang-orang baik di sisi Tuhan mereka musuhi, mereka kejar, mereka tangkap, mereka penjarakan, mereka bunuh. Maka dalam ayat itu Allah lanjutkan, fadammarna tadmiro. Walallahi hakun, maka bagi Allah berhak menghukum bagi negara itu untuk dihancurkan sehancur-hancurnya. Alaihi fadammarnahu tadmiro. Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Percaya atau tidak, contoh-contoh sudah banyak di Al-Quran.
maka cukuplah kamu melihat matahari, cukuplah kamu melihat bintang-bintang yang bertebaran di langit, cukuplah kamu melihat bulan yang terus bergantian dengan matahari menyinari. Matahari di waktu siang, bulan di waktu malam, dihiasi dengan bintang-bintang yang bertebaran dengan warna-warni. Tidakkah kau bersyukur kepada Tuhan? Tidaklah kau pantas mengatakan Subhanallah. Apa? Artinya apa? Maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji milik Allahu Akbar. Allah Maha besar. Semua minallah, dari Allah. Terjadi karena kehendak Allah. Fillah, ilallah, semua akan kembali kepada Allah. Ada manusia yang mencoba bahwa semuanya adalah lahir dari dirinya sendiri. Kekayaanku milikku sendiri. Aku sehat karena aku berusaha sehat. Berarti dari diriku sendiri. Semua dia bilang kekayaanku, apanya yang dia bilang dari dirinya sendiri. Setelah dia mau kembali kepada Allah, ajal sudah datang. Baru dia merasa penting butuh Allah. Pintu sudah tertutup. Pintu apa? Pintu tobat. Maka lakukan, pikiran kita selalu tidak akan terus benar selamanya. Kadang-kadang merasa melawan kekuasaan Allah. Karena akal dan pikiran manusia tidak rasional. Lalu kemudian yang tidak rasional dicoba dilawan. Karena dia ingin observasi, menemukannya secara logis. Itulah sebabnya, supaya akal kita tetap sehat, jiwa kita tetap sehat, kita terus beristighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada siapa? Allah. Astaghfirullahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaca 52. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Soal. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Bi ayyi syai'in, dengan apa sesuatu, arafna, mengenal kami Allah kepada Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, ma'a annana, bahwa sesungguhnya kami mara'ainahu bi absharina, adalah sesuatu yang telah kami lihat. Ra'aina, yang telah melihat kami hu kepada ma bi absharina, dengan pandangan kami. Absar itu beda dengan nador. Kalau nadoro itu melihat, absar basoro ya melihat. Kalau nadoro itu lebih mata kepala, kalau basoro itu lebih kepada, absar itu lebih kepada apa? Mata hati. Jawab. Arafna, mengenal kami wujudallahi ta'ala, kepada wujudnya Allah Ta'ala, wa baqiyas sifatihi, dan tetapnya sifat-sifat Allah, biduhuri athari kudratihi, dengan tampaknya dampak daripada kekuasaan Allah,
menguasai fi hadhil makhluqati, di dalam ini beberapa yang diciptakannya, al-hadisati, termasuk barang baru, makhluk tapi termasuk barang baru, al-mutqanati, yang diyakini, al-mukhayyirati, yang membingungkan, lil ukuli, kepada beberapa logika, asamawati, kayak beberapa langit, wama, dan sesuatu istamalat, yang mengandung, apa samawat, alaihi, atas ma, bayanya, minas samsi, daripada matahari, wal qamari, dan bulan, wan nujumi, dan beberapa bintang, wal ardi, dan bumi, wama, dan sesuatu istamalat, yang mengandung apa arat, alaihi, atas ma, minal ma'adini, bayanya daripada hasil tambang bumi, wal ajari, dan pohon-pohonan, wa ghairi dzalika, dan lainnya itu, bayanya min anwa'il hayawanati, daripada macam-macam binatang, allati minha al insanul makhluk fi ahsani takwinil mausuf, minha, daripada hayawanat, al insanu, bermula adapun manusia, al makhluku, itu diciptakan fi ahsani takwim, sebaik-baik bentuk, al mausufi, yang diberikan sifat atau yang disifati, bi anwa'il kamali, dengan macam-macamnya kesempurnaan, wal fadli, dan anugerah, al mumtaju bil akli, berbeda dengan akal pikiran manusia, al qawimi, yang tetap rasional, maksudnya qawim, lurus, tegak, itu rasional, masuk akal maksudnya. Fakama annaman, maka sebagaimana sungguh seseorang syahada, yang menyaksikan siapaman binaan kepada sebuah pembangunan, arafa, maka kemudian mengenalnya siapaman, annalahu, bahwa sesungguhnya baginya man, banian, itu seseorang yang membangun, waman, dan seseorang syahada, yang menyaksikan siapaman kitaban, kepada sebuah catatan atau tulisan, arafa, maka mengenal siapaman atau melihatnya siapaman, annalahu, bahwa sesungguhnya man, katiban, itu seorang penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Soal bi ayyi syai'in arafnallaha ta'ala ma'a asna ma ra'ainahu bi absarina. Bagaimana kamu mengenal Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, bahwa sesungguhnya kita mengenal Allah dengan cara melihat, yang penglihatan itu lahir dari mata hati. Bagaimana caranya? Jawab, arafna wujudallahi ta'ala, yang pertama, kamu mampu melihat wujudnya Allah Ta'ala. Wa baqiya sifatihi, yang kedua, kamu meyakini sifat-sifat Allah Ta'ala yang telah ditetapkan. Biduhuri athari kudratihi, lalu tampaklah dampak dari kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah sebagaimana dia menguasakan atas ciptaannya, sebagaimana dia kuasa menciptakan atas ciptaannya, fi hadhil makhluqat al-hadisati. Maksudnya baru itu, orang yang menciptakan dengan yang diciptakan, itu yang baru yang mana? Yang diciptakan. Lebih dahulu mana? Yang menciptakan atau yang diciptakan? Yang diciptakan. Kalau begitu khalik dan makhluk, yang baru yang khaliknya atau makhluknya? Makhluknya. Khalik itu Tuhan, Allah yang menciptakan. Makhluk itu yang diciptakan. Artinya, yang dimaksud al-hadisah adalah yang diciptakan, yaitu makhluknya. Jadi bagaimana kamu bisa berpikir bahwa Allah itu ada, lalu tetaplah sifat-sifatnya, lalu kuasa Allah bisa menciptakan segala sesuatu,
Kamu sejenak diam dan melihatnya, lalu kemudian kamu berpikir. Dan kemudian pikiran kamu menjadi bingung. Karena sungguh pun, kalau dihitung dengan angka dan logika, angka tidak akan pernah nyampe. Logika tentu terbatas dalam hal mengukur kekuasaan Allah. Maka disebut al-muhayyarati lil ukul. Muhayyarah itu artinya apa? Bingung. Lil ukuli, bikin bingung kepada akal pikiran manusia. Akal manusia terbatas. Keterbatasan logika manusia untuk menembus, untuk mengukur daripada kekuasaan Allah tentu tidak seperti yang kau bayangkan. Apa yang kau bayangkan? Tentu angka. Kalau 3 kali 3 tetap 9. Lebih dan kurangnya tetap tidak masuk akal. Tetapi dalam hal Tuhan tidak begitu. Bagaimana Allah menciptakan, lalu kemudian setelah diciptakan, bagaimana sifat-sifatnya yang diciptakan. Lalu mata melihatnya, mata kepala melihatnya, selalu mata hanya percaya dengan logika, sedangkan logika bermasalah dengan keterbatasannya. Logika bermasalah dengan keterbatasannya. Untuk itu, cukuplah kamu melihat kasamawati wa mastamalat alaihi minas samsi wal qamari wan nujum. Cukuplah kau melihat langit dan sesuatu yang ada di langit. Seperti matahari, wasamsi, wal qamari bulan, wan nujumi dan bintang-bintang. Ketika kau melihat langit, mata melihat, pikiran berpikir, akal mencoba berangan-angan. Yang pertama tentu sebesar itu. Di mana ujungnya? Pernahkah langit itu diukur oleh manusia? Berapa luasnya? Dan berapa tebalnya? Adakah langit itu tiangnya? Dan dari dulu berjuta-juta tahun, pernahkah langit itu menjadi retak? Seberapa kekuatan langit itu? Lalu dipertanyakan, komposisinya. Langit itu bahannya dari apa? Pernahkah kau berpikir begitu? Kalau kamu pernah berpikir begitu, pernahkah kamu nyambung pikiran kamu? Pernahkah kamu berangan-angan seperti itu? Lalu logikamu kemudian tampil logiskah? Rasionalkah? Itulah sebabnya akal dan pikiran manusia hanya alat untuk mencapai di mana manusia hanya syariah, hanya usaha. Sejenak kau duduk, kemudian kamu melihat langit. Begitu awan berjalan, tampak seperti gelombang-gelombang awan itu tampak seperti ada yang mendorong. Berarti kau berpikir angin. Karena dibawa oleh angin, lalu kemudian awan itu bergelombang. Dari mulai kumpul kemudian pecah merata seluruh kawasan langit. Dan kemudian menjadi hujan. Bagaimana air yang dibawa angin kemudian bisa berjalan di atas kita, di bawah langit? Apakah kamu pernah berpikir bahwa sirkulasinya sangat menguntungkan manusia? Itu kuasa siapa? Allah. Ya, kuasa Tuhan. Manusia selalu mencari dengan logikanya. Sesuatu yang tidak masuk akal disebut tidak logis. Apakah kalian juga melihat langit tanpa tiang mengatakan bahwa langit itu tidak logis? Lalu bagaimana kalau tidak logis, logikamu mengatakan begitu, apakah kamu juga tidak percaya? Mata melihatnya, mata menyaksikannya, setiap hari kau menikmatinya,
Masihkah tidak percaya bahwa langit benar-benar tanpa tiang bisa tegak? Pertanyaannya muncul. Realita, pikiran manusia dan logika. Pikiran manusia terbatas, logika juga terbatas. Dan kemudian mencoba melogiskan ciptaan Allah. Kalau kamu tidak percaya dengan langit yang di atas, padahal sesuatu yang di atas itu tentu ada penyanggahnya. Benar enggak kalau logika yang mengatakan bahwa sesuatu yang di atas ada apanya? Ada penyanggahnya. Apakah pernah kalian mendengar bahwa langit itu ada penyangganya? Ada tiangnya? Apakah dia dilem di atas di sana? Berapa lem habis kalau di sana? Kalau pakai lem, terus lemnya itu bahannya dari apa? Sekian lama tidak retak. Seberapa berat langit itu? Padahal dia di atas. Burung pernah sompel langit. Kamu pernah dengar langit sompel? Di pagi hari kemudian matahari terbit. Semakin lama dari indahnya sinar, dari mulai tampak kemerah-merahan, pertama merah muda, lama-lama menjadi amat sangat merah, semakin tinggi, menyebarkan sinarnya, kemudian merata seluruh dunia, padahal cuma satu matahari. Apakah kalian pernah berpikir bahwa sesuatu yang bersinar seperti listrik, seperti api, tentu ada pemicunya. Kalau daya sinar matahari menggunakan BBM, berapa habis BBM? Dan dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada capek-capeknya. Tetap kalau pagi itu aktif keluar dengan sinarnya. Kalau disuruh bayar manusia itu berapa habis uang? Apakah pernah kalian dimintai malaikat tukang pajak untuk matahari? Malaikat tukang pajak untuk matahari. Itu ciptaan siapa? Artinya, karena manusia yang tidak heran dengan kekuasaan Allah, bisa dibilang merasa bukan manusia. Kamu manusia? Oke. Kamu merasa hamba Tuhan? Oke. Tuhanmu siapa? Allah. Langit dan bumi siapa yang menciptakan? Allah. Kalau begitu matahari yang menciptakan juga Allah kan? Oke. Kamu disinari setiap hari? Oke. Bukankah listrik setiap hari, setiap bulan? Kamu ditarik pajaknya? Oke. Apakah kamu pernah ditarik pajak sama Tuhan untuk matahari? Tidak pernah. Hanya Allah memerintahkan manusia diciptakan dan jin hanya untuk menyembah kepadanya. Cukup kau bersyukur kepada Allah, cukup kau mengakui bahwa Allah itu ada, cukup kau mengakui bahwa Allah itu wujud. Cukup kau mengakui bahwa Allah itu qadir, kuas. Cukup bahwa kau mengakui bahwa Allah itu kasih sayang. Cukup kau mengakui bahwa segala sesuatu adalah kuasa Allah. Jangan kau syirik, jangan kau menyekutukan Allah. La syarikalah. Dan kemudian kau berserah diri kepada Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Cukup itu. Maka apa dampaknya kalau kamu tidak mensyukuri pemberian Allah yang logikamu tidak akan pernah nyampe itu? Dan kemudian kamu kufur kepadanya, kamu ingkar kepadanya, kita menyekutukan kepadanya, berarti Allah berhak memberikan balasannya. Tentu orang yang bersyukur adalah balasannya baik. Orang yang tidak bersyukur tentu balasannya tidak baik. Kalau Allah mau merusak dunia ini tidak mudah. Waktunya singkat. Karena dia
dia yang punya, semau-mau dia. Quran disampaikan, wa id aradna an nuhlika qaryatan. Ketika kami menginginkan untuk menghancurkan suatu negeri, amarna mutrafiha. Pertama, aku bikin dulu hambaku yang ada di dalam negeri, tak bikin semuanya merata menjadi negeri yang makmur, gemaripah. Ekonominya sukses. Tapi manusia akhlaknya amburadul. Dari segi kehidupannya makmur, tetapi sayang, tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Tidak mau mengakui Tuhan. Maka jangan heran kalau negara yang tidak mengakui Tuhan kemudian dia kelihatan makmur. Amarna mutrafiha. Aku bikin negara itu menjadi makmur. Sayangnya fafasaku fiha. Mereka fasik, mereka ingkar, mereka tidak mau bersyukur. Apalagi mereka jahat kepada Allah. Banyak contoh para nabi dibunuh. Banyak contoh para rasul Tuhan dibunuh. Orang-orang baik di sisi Tuhan mereka musuhi. Mereka kejar, mereka tangkap, mereka penjarakan, mereka bunuh. Maka dalam ayat itu Allah lanjutkan, fadammarna tadmiro. Walallahi hakun. Maka bagi Allah berhak menghukum bagi negara itu untuk dihancurkan sehancur-hancurnya. Walallahi hakun. Bagi Allah berhak untuk menghukum negara itu. Alaihi fadammarnahu tadmiro. Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Percaya atau tidak, contoh-contoh sudah banyak di Al-Quran. Maka cukuplah kamu melihat matahari, cukuplah kamu melihat bintang-bintang yang bertebaran di langit, cukuplah kamu melihat bulan yang terus bergantian dengan matahari menyinari. Matahari di waktu siang, bulan di waktu malam, dihiasi dengan bintang-bintang yang bertebaran dengan warna-warni. Tidakkah kau bersyukur kepada Tuhan? Tidaklah kau pantas mengatakan subhanallah. Apa? Artinya apa? Maha suci Allah. Walhamdulillah. Segala puji milik Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maka beruntunglah orang yang merasakan di dalam hatinya butuh Allah. Kalau tidak akan celaka. Manusia akan celaka karena ancaman Allah sangat besar terhadap hambanya yang tidak mau bersyukur kepadanya. Hambanya yang tidak merasa bahwa Tuhan Allah lah yang menciptakannya. Maka di sini ada satu jawaban. Kau ingin mengenal Allah? Ya. Caranya bagaimana, Pak? Cukup kau melihat langit. Bagaimana langit tegak? Dari apa bahannya? Kapan dimulainya? Dari dulu sampai sekarang tidak pernah retak. Urung ono langit sompel, urung ono langit rata. Masihkah kamu ragu dengan Allah? Tidak. Bagaimana, Pak? Kalau Allah bisa bikin langit, kalau bikin saya kaya, Pak, bisa enggak? Bisa saja. Kamu butuh berapa lama? Sayangnya Allah lebih tahu daripada apa yang kau tahu. Karena orang miskin dijadikan kaya belum tentu dia beriman. Mungkin Allah kasihan pada kita pada saat kita miskin dibikin kaya, tapi imannya hilang. Kenapa kita dibikin susah? Mungkin dengan susah untuk mencerdaskan pikiran kita supaya pikiran kita menjadi cerdas. Pikiran kita menjadi dewasa. Pikiran kita menjadi lebih aktif berpikir tentang kekuasaan Tuhan. Lalu muncul bersyukur kepada Tuhan. Lalu kita hidup bahagia apapun keadaannya.
Maka dikatakan di sini, bagaimana kamu bisa melihat Tuhan? Cukuplah kamu melihat kekuasaan Allah. Lihat langit, melihat matahari, wan nujumi, melihat bintang-bintang, wal qamari, melihat bulan, wal ardi, kamu melihat bumi ini yang kau injak setiap hari, beserta hasilnya, hasil bumi, dan yang di atas bumi seperti pohon-pohonan, binatang-binatang, banyaknya binatang, dari mulai binatang yang melata sampai binatang yang berkaki, dari mulai kaki 1 sampai kaki 2 sampai kaki 1000. Kaki 1000 tahu? Apa? Luwing. Dari kaki 1 sampai kaki 1000. Kau bayangkan kaki 1000, kalau itu dipasang lem, kalau itu membuat satu persatu, betapa peliknya bikin kaki 1000 itu kecil-kecil. Belum binatang yang bisa berterbangan, mulai binatang yang terbang lambat sampai binatang yang terbang paling cepat. Dari binatang yang mulai punya karakter sendiri, sampai binatang yang punya karakter kumpul. Siapa yang binatang punya karakter sendirian? Burung malam. Burung apa? Burung hantu. Sampai karakter binatang yang suka bersatu dan beriring, namanya binatang apa? Semut. Seluruh sistem yang diciptakan oleh Allah seperti ini, akal manusia tidak akan pernah nyampe. Jangankan kau pikir sesuatu yang tampak lihat seperti gajah, kakinya besar-besar, badannya besar, telinganya besar. Kau berpikir semut, setengah mati. Maka Allah bilang di dalam Al-Quran, sungguh Allah tidak malu memberikan sebuah perumpamaan. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udah. Apa ba'udah itu? Nyamuk. Nyamuk kecepatannya yang sangat cepat. Dan pertumbuhannya begitu musim sangat cepat. Paru-parunya 2, jantungnya 2, kepaknya bisa dihitung per kepak, 1 kali kepak, dan kecepatannya sangat luar biasa. Terus bagaimana sekecil itu binatang bisa mengonsumsi? Allah memberikan kebutuhannya. Bagaimana cara mengonsumsinya? Mengonsumsi pakai apa? Tentu pakai mulut. Bagaimana naruh mulutnya? Bagaimana naruh pantatnya? Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Bahkan lebih kecil dari itu. Kalau nyamuk masih tampak kan? Kata Allah, bahkan lebih kecil dari itu. Kan semakin pening mikir kita. Logika kita merasa semakin tidak masuk akal. Tapi nyatanya ada apa tidak? Kalau ada, kamu percaya, tapi akalmu tidak percaya. Karena tidak masuk akal. Itulah sebabnya, apa yang kamu lihat, jangan kau paksakan rasional. Mengenai ciptaan Allah. Baru kau akan melihat Allah. Cukup kau melihat siapa dirimu, kau akan melihat Allah. Dari mana aku lahir? Kamu dari bapak dan ibumu. Bapak dan ibu lahir dari mana? Dari mbahmu. Mbahmu lahir dari mana? Sampai Nabi Adam dulu kan? Lalu Nabi Adam siapa yang menciptakan? Maka Allah membuat satu sistem yang memang itu berjalan secara otomatis. Sejak mulai dari embrio, bahan-bahannya yang diciptakan oleh Allah dari seorang lelaki dan seorang perempuan, sperma dan ovum bersatu, kemudian menjadi nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian hidup, dan kemudian 9 bulan kemudian menjadi lahir di dunia ini. Cukuplah kau melihat Allah dari situ. Lalu kemudian kamu bersyukur kepada Allah. Lalu kemudian waktunya sholat, kamu sholat. Waktunya susah,
kau kembalikan ke Allah. Waktu senang, jangan sombong, kau bersyukur kepada Allah. Semua dikembalikan dari Allah. Kau bilang alhamdulillahirabbil, segala puji milik Allah. Hartamu milik Allah, kesehatanmu milik Allah, dari mata sampai ujung rambut sampai ujung kaki milik Allah, dari mata kepala sampai mata kaki milik Allah. Kau jangan keluar dari kata berpikir itu, dari kata pikir itu. Apa? Semua minallah, dari Allah. Terjadi karena kehendak Allah. Fillah, ilallah, semua akan kembali kepada Allah. Ada manusia yang mencoba bahwa semuanya adalah lahir dari dirinya sendiri. Kekayaanku milikku sendiri. Aku sehat karena aku berusaha sehat. Berarti dari diriku sendiri. Semua dia bilang kekayaanku, apanya yang dia bilang dari dirinya sendiri. Setelah dia mau kembali kepada Allah, ajal sudah datang. Baru dia merasa penting butuh Allah. Pintu sudah tertutup. Pintu apa? Pintu tobat. Maka lakukan, pikiran kita selalu tidak akan terus benar selamanya. Kadang-kadang merasa melawan kekuasaan Allah. Karena akal dan pikiran manusia rasional. Lalu kemudian yang tidak rasional dicoba dilawan. Karena dia ingin observasi, menemukannya secara logis. Itulah sebabnya supaya akal kita tetap sehat, jiwa kita tetap sehat, kita terus beristighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada siapa? Allah. Astaghfirullahal. Lalu kamu berpikir, bagaimana? Kamu tidak percaya. Sedangkan nyatanya ada. Kamu ada? Ada. Bagaimana segala sesuatu kamu tuntut untuk tetap logis? Dan kalau tidak logis kamu tidak percaya, sedangkan kamu berada dalam keadaan hidup. Hidup itu pakai properti apa? Nyawa. Apakah kalian pernah melihat nyawa? Tidak pernah. Cukupkah itu kamu melihat siapa dirimu, lalu kau melihat Allah? Lalu kamu ambil sajadah, syahadatnya mantap, ambil air wudhu, kemudian sholat, lalu kamu baca istighfar sehabis sholat. Banyak dosa, lalu pikiran terang. Lalu pikiran apa? Terang. Terasa damai. Kamu jangan pernah melawan kekuasaan Allah. Segala sesuatu cukup kamu usahakan dengan tenagamu, tidak akan pernah menjadi sempurna. Kalau kamu tidak imbangkan dengan bagaimana kamu cara berpikir dengan bijaksana, yaitu melibatkan hati nurani dan iman. Apa? Melibatkan hati nurani dan iman. Percaya kepada siapa? Allah. Maka cukuplah supaya akal tidak bingung. Cukuplah kau berserah diri kepada Allah. Fa'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Apa? Fa'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukup kau berserah diri. Kalau akal pikiranmu tidak nyambung, pikiranmu tidak mau tunduk, cobalah rendah hati. Lalu kamu berserah diri kepada Allah. Bagaimana caranya, Pak? Lakukan pendekatan. Pendekatan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya takarrub. Kau baca istighfar sebanyak-banyaknya agar dosa kamu diampuni. Baru kau mengenal Allah. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah kamu pernah melihat Allah? Jawabannya, pernah. Apakah kamu pernah melihat Allah? Jawabannya apa? Pernah. Apa yang melihat? Mata hati. Bukan mata kepala. Apa mata hatimu? Bagaimana itu kamu melihat? Apakah Allah berbentuk? Tidak. Apakah Allah itu bersosok? Tidak. Bagaimana manifestasi Allah? Allah tidak bermanifestasi. Cukuplah kamu melihat bumi, langit. Bumi seisinya, langit seisinya, matahari, bulan, bentang-bentang. Kalau bumi ya binatang-binatang, pohon-pohonan,
hasil-hasil dari bumi ini, cukup itu. Semuanya dari siapa? Allah. Sebab kalau Allah menghendaki, apa yang terjadi tidak butuh waktu. Jangankan sekarang bumi yang sudah beban berat. Dahulu di zaman Nabi Nuh bumi itu masih ringan. Karena penduduknya tidak terlalu banyak. Dibikin bumi itu tenggelam dalam waktu sejenak dan singkat. Kalau sekarang Allah mau, tidak sulit. Pulau Jawa ini kalau ditenggelamkan dalam waktu jam. Mau apa kali? Indonesia ini kalau Allah tenggelamkan, sulit tidak? Tidak sulit. Itulah orang-orang tua kita, nenek moyang kita, ulama-ulama kita, simbah-simbah kita mengajarkan bahwa kau jangan jauh dari Tuhan. Kau ingin hidup bahagia, nak? Okay. Bahagia milik siapa? Allah. Kalau begitu mintalah kepada Allah, dekati Dia agar kau hidup bisa bahagia. Artinya, we sampai otekan diwe tetap ngelakoni sholat. Tetap ngelakoni apa? Sholat. Tetap kamu taat kepada perintah Allah. Wa ilam yarahu, jikalau kamu tidak mau melihatnya, walam yasma, dan tidak pernah mau mendengarnya. Wis kaya wong kopoken. Surah kenal Gusti Allah, ora gelem krungu firman Allah. Mukhayyarahu, kau akan bingung. Bingung, meskipun kau kaya akan bingung. Bagaimana tidak bingung? Pelimpah harta, hidupnya hanya pakai logika dan angka. Pada saat tertimpa oleh musibah dan teruji, angka tidak mampu, akal manusia sudah tidak lagi logis, kau akan lari kemana? Bingung apa tidak? Kau akan lari kemana? Pada saat kamu jatuh, pasti kau akan cari Tuhan. Fakadzalika man ra'a hadzal alami. Begitulah jikalau kamu melihat alam sebagai bukti dan pertanda bahwa Allah lah yang menciptakan. Arafa anna lahu mujidan. Allah lah yang menciptakan. Qadiman, aliman, dari dahulu. Dahulu mana? Yang diciptakan dengan yang menciptakan? Dahulu yang menciptakan. Aliman, Allah Maha tahu. Muridan, Allah yang menghendaki. Qadiran, Allah yang kuas. Hakiman, Allah Maha bijaksana. Itu yang tadi dikatakan Allah Maha bijaksana. Kenapa ada manusia yang miskin dan kenapa ada manusia yang kaya? Kalau dibikin kaya semuanya, susah enggak? Susah. Kalau dibikin miskin semuanya, susah. Itulah sebabnya harus ada yang miskin, harus ada yang kaya. Supaya sirkulasi kehidupan ini berjalan. Sirkulasi kehidupan sosial ini berjalan. Ada yang tukang pel, ono sing tukang nyapu, ono sing tukang ngumbah-umbah. Maka di antara orang yang punya dengan orang yang tidak punya, masing-masing saling membutuhkan. Ya ono wong apik, ya ono wong jahat. Padha karena apik kabeh iki ora ana perjuangan toh. Gitu? Nah, kira-kira apik kabeh iki ada enggak perjuangan? Sepi enggak dunia ini? Sepi. Ya ono sing goblok, ono sing pinter. Dah. Kalau pinter ada enggak sekolahan? Enggak ada. Sepi juga kan? Itulah disebut Allah Maha bijaksana. Kalau goblok, belajar. Kalau udah pinter, syukuri. Kau ngajar. Kalau miskin, sabar. Kalau kaya, syukur. Kan gitu kan? Kalau kau merasa lemah, berusaha untuk kuat. Kalau yang merasa kuat, syukuri kekuatan itu. Kalau tidak, kamu hidup akan susah selama-lama. Dan terus begini sampai mati. Sampai berkalang tanah. Mudah-mudahan pertanyaan untuk mengenal Allah, kitab Jawahirul Kalamiyah ini, kamu akan lebih yakin lagi dengan mata hatimu. Kau akan bisa melihat siapa dirimu, lalu kau melihat siapa Allah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.